Zafira Aska. Saya mitra dari Samira Travel yang akan memaparkan produk knowledge daripada Samira Travel kepada Bapak Ibu semua. Suaranya kecil, iya Kak. Coba Bapak Ibu bisa chat ya. Jika merasa suaranya kurang jelas, bisa di-chat. Jelas atau tidak jelas, silakan bisa di-chat. Oke, tes. Oke, baik ya Bapak Ibu. Izinkan saya pada malam hari ini hadir, izinkan saya hadir untuk memperkenalkan produk knowledge daripada Samira Travel kepada Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas sebuah peluang usaha bisnis yang terdapat unsur NIDA di dalamnya. Ya Bapak Ibu, coba chat NIDA. NIDA adalah niaga, ibadah, dakwah. Ya Bapak Ibu, niaga, ibadah, dakwah. Maka saya yakin betul ketika sebuah peluang usaha bisnis terdapat unsur nida di dalamnya, maka bisnis tersebut fit dunia hasanah, wafil akhirati hasanah. Dunia kita dapat, akhiratnya pun juga akan dapat. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh, sebelum kita berbincang lebih dalam terkait bisnis apa sih yang akan kita lakukan, mari kita munculkan satu pertanyaan mendasar. Mengapa sih kita harus berbisnis? Apa alasan yang membuat kita harus berbisnis? Bapak Ibu tahu bahwa ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pebisnis, adalah seorang pedagang. Sedari kecil Bapak Ibu, beliau sudah diajak pamannya berdagang dari kota Mekah ke kota Syam, dari kota Mekah ke kota Yaman, bahkan lintas negara ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Maka Bapak Ibu, kita jadi tahu bahwa beliau yang dikenal sebagai pebisnis yang profesional sedari muda. Karena tadi lingkungan sedari kecil sudah diajak untuk sudah tumbuh dalam lingkungan berbisnis. Ya, beliau mengamati bagaimana pamannya bertransaksi, bagaimana pamannya berinteraksi dengan jual beli dengan para pembeli. Maka kita jadi tahu bahwa profesional itu lahir dari proses ya Bapak Ibu, bukan instan begitu saja. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad juga dikenal sebagai pebisnis yang paling dipercaya. Bahkan orang-orang kafir pun tidak meragukan kepercayaan kepada Nabi Muhammad. Luar biasa ya. Mereka yakin bahwa berbisnis dengan Nabi Muhammad itu pasti akan sangat amanah dan jujur. Maka Nabi Muhammad mendapat julukan, mendapat gelar dan branding yang sangat luar biasa yaitu Al-Amin, yang paling dipercaya. Kita jadi tahu bahwa dalam berbisnis itu kepercayaan atau trust itu sangat penting Bapak Ibu. Karena orang atau konsumen ketika sudah trust, sudah percaya dengan kita, maka pastinya mereka akan nyaman juga bahkan repeat order seperti itu. Ya Bapak Ibu, dalam berbisnis kepercayaan itu menjadi aset kita ternyata ya, bukan hanya sekedar etika saja. Maka berbisnis dengan kejujuran, berbisnis tanpa menipu itu sangat penting. Dan Allah menjanjikan orang yang berbisnis, orang yang jujur itu derajatnya akan Allah angkat tinggi. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu pandai sekali dalam mengelola modal yang diberikan atau dalam mengelola modal orang lain. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad diamanahi ya, diberikan modal oleh Bunda Khadijah sebelum nikah ya untuk menjalankan bisnisnya, dan bahkan sebelum beliau kembali, sebelum beliau pulang, tidak hanya balik modal tapi juga keuntungan didapat berkali-kali lipat. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kita juga jadi tahu bahwa siapa saja yang mengamalkan apa-apa yang pernah Nabi kita lakukan, sama saja dia sedang menjalankan sunnah Nabi. Maka orang yang berbisnis itu Bapak Ibu tidak hanya mendapat berkah Nabi, tapi juga menjalankan sunnah Rasul dan mengadani para sahabat. Karena sahabat juga
banyak ya daripada seorang pebisnis. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya nih ke Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu di sini adakah yang tahu kenapa sih Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor? Kenapa sih Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar? Ya Bapak Ibu, ternyata Nabi Muhammad mempersaudarakan agar mereka saling menyayangi, agar mereka saling mencintai. Ya, karena kaum Muhajirin itu hijrah ke kota Madinah dalam titik terendahnya, Bapak Ibu ya. Mereka meninggalkan harta bendanya di kota Mekah, mereka meninggalkan keluarganya di kota Mekah. Maka Nabi mempersaudarakan dengan kaum Ansor. Menariknya Bapak Ibu, menariknya ada satu kisah yang mau saya ceritakan, yaitu kisah daripada sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang terkenal atas kekayaannya yang sangat berlimpah. Sahabat yang terkenal atas kedermawanannya. Hari itu beliau tidak memiliki apapun, hanya memiliki baju yang melekat di tubuhnya. Beliau, Nabi Muhammad, saudarakan dengan sahabat Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi terkenal dengan ketulusannya, Bapak Ibu. Hari itu juga Sa'ad bin Robi langsung menawarkan sebagian dari apa yang dia miliki kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Bapak Ibu tahu apa yang direspon, apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Beliau berkata, "Wahai saudaraku, semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah berkahi keluargamu. Tapi cukup tunjukkan saja kepadaku jalan menuju pasar." Bapak Ibu, sahabat Abdurrahman bin Auf tidak minta dibantu. Sahabat Abdurrahman bin Auf tidak minta modal maupun harta, tapi beliau berkata, "Duluni alas suq." Cukup tunjukkan saja kepadaku di mana jalan menuju pasar. Kita jadi paham bahwa Abdurrahman bin Auf paham betul ketika jalan sudah betul. Ketika jalan sudah benar, maka rezeki pun akan menyusul kepadanya. Maka Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah sudah mencapai 200 peserta. Sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf yang mencari jalan menuju pasar, izinkan kami Bapak Ibu, izinkan kami hadir sebagaimana sahabat Sa'ad bin Robi menunjukkan pasar, jalan arah kepada Bapak Ibu semua. Pasar yang tidak lekang oleh zaman, pasar dengan market yang sangat luas, pasar terdahsyat sepanjang zaman, yaitu pasar umroh. Bapak Ibu, kenapa sih pasar umroh disebut sebagai pasar dengan bisnis terdahsyat sepanjang zaman? Karena Bapak Ibu, data di Kemenak ada 2 juta muslim yang siap dan ingin berangkat umroh setiap tahunnya di Indonesia. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan, jika satu paket umroh dihargai 30 juta, kemudian dikalikan dengan 2 juta muslim yang ingin berangkat tadi setiap tahunnya, maka berapa Bapak Ibu? 30 juta dikali 2 juta, maka kurang lebih ada 60 triliun uang beredar di bisnis ini. Sangat besar sekali peluang juga potensi yang bisa kita hasilkan di bisnis ini. Ya Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh terkait bisnis yang akan kita bahas, yaitu bisnis umroh, mari kita simak video realitas bagaimana Samira Travel menjalankan pasar ini. Bukti sebuah pelayanan menjadi keutamaan dalam pilihan. Mengawal dengan penuh kenyamanan, menjemput sucinya sebuah perjalanan. Inilah sebuah konsistensi ketulusan yang selalu terukir dalam prestasi, beribu kepuasan dan kebahagiaan dalam rekap Jamaah Samira Travel 2024. Januari 1456 jamaah. Februari 4270 jamaah. Maret
1.944 jamaah. April 1.242 jamaah. Agustus 8.060 jamaah. September 5.026 jamaah. Oktober 2.344 jamaah. November 2.370 jamaah. Desember 2.459 jamaah. Semua terukir dalam sejarah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di manca negara. Dengan total 29.171 jamaah dan kembali tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tadi adalah bukti nyata ya, hasil rekap capaian Samira Travel setiap bulannya di tahun 2024. Kita jadi tahu bahwa grafik market umroh setiap bulannya cenderung terus meningkat. Dan ada bulan-bulan tertentu di mana terjadi ledakan. Ya, contohnya Bapak Ibu di bulan Ramadan itu banyak sekali peminatnya Bapak Ibu. Karena orang yang berangkat umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan berhaji bersama Nabi. Masya Allah. Maka saya doakan Bapak Ibu yang hadir hari ini, 222 peserta, semoga Allah mudahkan jalannya bisa berangkat umroh Ramadan. Amin, amin ya Robbal Alamin. Kemudian Bapak Ibu, tadi di video ya, Bapak Ibu juga melihat terjadi ledakan yang luar biasa di bulan Agustus. Ya, Samira Travel memberangkatkan 8.060 jamaah dalam satu bulan. Kok bisa sih bulan Agustus terjadi ledakan yang sangat dahsyat? Karena Bapak Ibu, bulan Agustuslah awal musim umroh ya. Awal musim umroh. Karena setelah 3 bulan musim haji, jamaah umroh tidak bisa berangkat umroh. Begitu dibuka, boleh jamaah umroh berangkat, langsung meledak semua berangkat di awal musim. Luar biasa. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat ya, tampil di layar Bapak Ibu bahwa ternyata ada 2.968 biro travel berlegalitas resmi ya dengan PPIU di seluruh Indonesia. Dan ternyata hanya 2.625 biro travel yang memberangkatkan jamaahnya di tahun 2024. Kita jadi tahu bahwa ternyata ada loh biro travel yang sama sekali tidak memberangkatkan jamaahnya dalam satu tahun. Dan Bapak Ibu juga ternyata ada loh satu biro travel yang hanya memberangkatkan paling sedikit satu jamaah dalam satu tahun. Dan alhamdulillah capaian Samira Travel yang luar biasa berhasil memberangkatkan 28.673 jamaah dalam tahun 2024. Sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Maka inilah menjadi bukti komitmen juga ketulusan Samira Travel dalam melayani para jamaahnya. Maka masyarakat pun percaya berangkat bersama Samira Travel. Kemudian Bapak Ibu di pojok kiri bawah tertulis 1.430 jamaah total yang diberangkatkan dari total jamaah Indonesia yang berangkat di tahun 2024. Bapak Ibu, di awal saya sampaikan bahwa ada 2 juta muslim yang ingin dan siap berangkat umroh. Ya Bapak Ibu, maka kita jadi tahu bahwa masih ada peluang 600.000 lagi yang belum digarap ya. Jelas Bapak Ibu, jelas kami tidak akan mungkin bisa, kami tidak akan mungkin sanggup meraih capaian itu tanpa bantuan dari Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Jangan sampai Bapak Ibu, ya market juga peluang yang sangat besar ini, bisnis ini malah digarap oleh orang non-muslim. Bapak Ibu ridho nggak bisnis umroh digarap orang non-muslim?
Ya, jangan sampai ya Bapak Ibu, jelas kita tidak akan ridho, jangan sampai orang Muslim menggarap bisnis ini. Maka Bapak Ibu, mumpung peluangnya masih besar sekali, saya mengajak, ayo Bapak Ibu, mari kita garap market yang bisnis dengan market yang sangat besar ini. Kemudian Bapak Ibu, market kita terdiri dari orang-orang yang tidak mengenal kelas, ya, berbagai profesi, latar belakang apapun. Ibu rumah tangga ditawarkan umroh pastinya ingin. Pejabat pun juga ingin berangkat umroh. Kemudian Bapak Ibu tidak mengenal kata bosan. Bapak Ibu boleh banget loh menawarkan produk umroh kepada para alumni jamaah haji, alumni jamaah umroh. Karena Bapak Ibu ketika mereka ditanya, Pak, Bu, ingin berangkat umroh lagi? Pastinya mereka menjawab ingin Bapak Ibu, karena saya merasakan betul. Ketika kita berangkat umroh, bukannya kerinduan itu berkurang. Tapi apa Bapak Ibu? Kerinduan itu malah semakin bertambah, membuncah berkali-kali lipat, ingin berangkat umroh lagi dan lagi. Kemudian Bapak Ibu, market kita tidak mengenal keterbatasan, baik yang sakit maupun yang sehat, baik yang berkebutuhan khusus, semua ingin berangkat umroh. Kok bisa sih Kak semuanya pengen berangkat umroh? Bapak Ibu perlu catat bahwa di sanalah puncak daripada peribadatan. Di sanalah puncak atas solusi kehidupan. Maka orang yang berangkat umroh, Bapak Ibu, tidak hanya dibersihkan jiwanya, dihapuskan dosa-dosanya, tapi apa? Tapi Allah juga akan muliakan dia, bahagiakan dia, dan sejahterakan dia. Masya Allah. Amin, amin ya robbal amin. Kemudian Bapak Ibu, produknya simple dan market kita, masyarakat sudah tidak asing lagi dengan produk ini. Mungkin Bapak Ibu yang eh, punya anak ya, di sekolah anaknya pasti mengenal ada program manasik haji, manasik umroh. Maka masyarakat Indonesia ini Bapak Ibu sedari kecil sudah mendapat pendidikan terkait produk ini. Kemudian Bapak Ibu sebagai mitra Samira Travel, kita tidak perlu lagi repot-repot mengurus visa. Kita tidak perlu lagi cari-cari hotel, cari-cari tiket pesawat, mencari mutawif, menyiapkan makan, ya, mencari transportasi, karena semuanya sudah diurus, sudah disiapkan, sudah dimodali oleh Samira Travel. Masya Allah. Tinggal tugas kita sebagai mitra adalah menghadirkan jamaah yang mau berangkat bersama Samira Travel. Kemudian Bapak Ibu, 3M inilah yang menjadi pegangan dan acuan mitra Samira Travel ketika memasarkan produk umroh. Ya, M yang pertama adalah mudah. Mudah apanya? Mudah informasi didapat. Bapak Ibu cepat-cepatan aja searching dan googling, informasi Samira Travel pasti langsung ada muncul di berbagai platform media sosial. Kemudian Bapak Ibu, M yang kedua adalah murah. Bapak Ibu, murah bukan berarti menurunkan kualitas. Ya, kalau saya tanya, sebenarnya apa sih yang perusahaan-perusahaan besar itu jual ya kepada para konsumennya? Bapak Ibu, perusahaan-perusahaan besar hari ini mereka menjual value. Ya, mereka menjual value yang dapat menarik minat daripada konsumen. Maka apa sih value yang dijual Samira? Maka apa sih sebenarnya yang Samira jual kepada jamaah? Ya Bapak Ibu coba ketik ya. Yang Samira Travel jual kepada jamaah adalah 3K. Coba semuanya chat 3K. Ya, 3K adalah kemudahan, keterjaminan dana, kepastian berangkat. Ya. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Kemudahan apa nih? Kak yang pertama, kemudahan dalam mendaftarkan jamaahnya. Karena Bapak Ibu cukup foto KTP dan foto KK, jamaah sudah bisa didaftarkan menjadi jamaah Samira Travel tanpa biaya sepeser pun. Enak apa enak banget. Masya Allah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, semua orang punya KTP, betul?
Semua orang punya kakak, betul ya? Maka semua itu bisa jadi jamaah Bapak Ibu. Masya Allah, betul-betul sangat dimudahkan. Kemudian, yang kedua adalah keterjaminan dana jamaah. Bapak Ibu, kita tahu bahwa orang itu paling takut apa? Paling takut kehilangan uang. Maka bagaimana caranya Samira Travel menjaga ya agar jamaah tidak was-was, agar jamaah tidak gelisah uangnya mau dipakai kemana seperti itu ya. Ya, jadi bukti bahwa keterjaminan dana jamaah karena hanya Samira Travel yang didukung oleh dua lembaga keuangan syariah. LKS yang pertama perbankan yaitu BSI dan LKS yang kedua yaitu non perbankan yaitu Amitra Syariah. Dengan BSI akadnya wadiah Bapak Ibu, akadnya titipan murni. Karena cukup foto KTP dan foto KK, jamaah diterbitkan rekening virtual akun BSI atas nama jamaah. Disitulah Bapak Ibu, disitulah jamaah dapat menyetorkan dananya untuk berangkat umroh. Maka kita jadi tahu bahwa baik BSI maupun Samira Travel maupun mitra Samira Travel tidak bisa otak-atik dana tersebut tanpa persetujuan dari jamaah. Kemudian Bapak Ibu, LKS tadi dengan Amitra Syariah, program umroh dulu, bayar belakangan. Ya, akadnya ijarah multijasa, akadnya jual beli. Maka cukup foto KTP dan foto KK juga uang 7 juta, jamaah sudah bisa berangkat umroh dan pulangnya diangsur. Tidak ada riba, tidak ada sita, tidak ada denda, tidak ada bunga, ya. Dan ketika jamaah wafat dalam prosesnya, jamaah maka dianggap lunas ya, dianggap lunas, tidak dibebankan ke ahli waris. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir adalah kepastian berangkat jamaah ya, kepastian berangkat jamaah. Orang itu daftar umroh, apa yang paling ditunggu-tunggu Bapak Ibu yaitu ketika berangkat umroh. Maka bagaimana caranya jamaah pasti berangkat umroh? Buktinya apa? Kok Samira Travel pasti mau memberangkatkan jamaah? Karena hanya Samira Travel yang mencarter pesawat dan membooking hotel 1 tahun ke depan. Maka Bapak Ibu kita jadi tahu bahwa pesawat sudah disiapkan, kamar-kamar hotel sudah disiapkan, barulah jamaah dihadirkan. Maka kalau Bapak Ibu bisa cek, brosur Samira Travel itu sudah tertera tanggal keberangkatannya. Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu tadi 3K ya bisa dicatat ya sebagai pegangan kita. Kemudian M yang terakhir adalah mantap. Mantap fasilitasnya, mantap kopernya, mantap seragamnya. Ya, Masya Allah nanti di awal juga sudah ditampilkan ya video unboxing seragam Samira Travel, itulah yang akan didapatkan oleh jamaah. Kemudian Bapak